di Gresik itu ada namanya Makam Londo. Makam Londo itu artinya makam Belanda. Lah ketika orang nyebut Makam Londo, berarti komunitas Belanda yang tinggal di Gresik kan banyak. Makanya sampai ada makamnya kan. Nah kalau orang 1-2 aja kan nggak mungkin disediakan makam Belanda. Berarti kan sudah ada banyak di situ. Dan makamnya itu dekat dengan sentral kota pada waktu itu. Yang sekarang menjadi SMA NU 1, itu dulu kan kuburan Belanda. Makanya masih ada peninggalan-peninggalan kapan hari itu marmer yang terukir. Ini makamnya siapa, itu masih ada ditemukan di situ kan. Nah, sehingga secara ekonomi Gresik itu sudah mapan. Dan kenapa di situ? Karena pusatnya Gresik itu ya di situ, di pesisir itu. Di situ ada stasiun Grise. Kemudian ada lembaga pendidikannya yang HIS saya sebutkan tadi. Kemudian ada lojinya, loji Belanda itu, yang sekarang depan rumah wakil bupati itu. Dan rumah wakil bupati itu dulu rumahnya Wedana, kan gitu kan. Nah, meskipun jabatan Wedana sekarang nggak ada. Dan pojokan di Jalan Basuki Rahmat itu ada gedung Anim. Anim itu artinya kantor zaman sekarang PLN. Nah, jadi itu sentra power listrik di situ, stasiun di situ, sekolah di situ, loji di situ, sentra ekonomi, terus kemudian pelabuhan di situ. Sehingga itulah yang menjadi sentra perputaran ekonomi di situ. Kemudian ke selatan sedikit itu ada namanya alun-alun. Alun-alun itu mesti Kanjengan. Kanjengan itu rumah penguasa lokal. Karena Belanda itu selalu membagi. Ada penguasa lokal, ada penguasa yang berasal dari Belanda. Misalkan kalau Surabaya, itu dulu ada disebut dengan daerah Gemeente. Gemeente itu di bawah wali kota. Sementara Kadipaten itu di bawah bupati. Sehingga alun-alun itu penguasa lokal kita, tapi sentra kekuasaan Belanda itu berada di sekitar loji yang gedung tinggi-tinggi itu, yang salah satunya menjadi kantor pos besar yang ada di Gresik itu. Jadi Gresik itu cukup tua dan cukup maju secara ekonomi dan kota penting sejak zaman dulu kala sampai zaman Belanda.